Selamat siang, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang pemilu. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan mengenai sejauh mana manfaat fitur manajemen logistik pada pemenangan pemilu. Nah, mengenai fitur manajemen logistik, saya ingin memaparkan beberapa poin saja. Bahwa pertama, caleg itu akan diminta oleh KPU nantinya laporan keuangan kampanye. Nah, di dalam laporan keuangan kampanye itu, di antara yang dilaporkan itu adalah ya terkait manajemen logistik. Misalnya dia membeli peralatan atribut kampanye, baju kaos, payung, topi untuk relawannya, atau rompi untuk saksinya atau relawannya, kan gitu. Nah, yang terkait atribut-atribut kampanye, belanja pengadaan spanduk, banner dan lain-lain itu, baju kaos ya yang bergambar caleg ya, kan itu ada pengadaan, berarti menggunakan keuangan. Nah, itu kan nanti akan dilaporkan ke KPU. Baik, apalagi kalau dia menjadi caleg terpilih, itu sangat ketat diperiksanya. Nah, dengan adanya fitur manajemen logistik, ini akan membantu caleg itu untuk mudah melaporkan. Satu, yang kedua, ini juga sebagai kontrol bagi caleg untuk mengetahui bahwa keuangannya itu tepat sasaran nggak dikeluarkan. Nah, atau atribut itu yang dia belanjakan itu didistribusikannya sudah tepat sasaran belum? Jangan sampai overlap. Misalnya ada satu kecamatan yang sudah di drop 1000 baju kaos, tapi setengah bulan kemudian ada permintaan yang sama lagi, sementara kecamatan-kecamatan yang lain belum mendapatkan. Karena calegnya nggak punya sistem kontrol, ya akhirnya ya dikabulkan saja permintaan-permintaan itu. Akhirnya ya barang-barang logistik kampanyenya cepat habis dan akhirnya belanja lagi, terjadi pemborosan. Nah, ini juga untuk menghindari inefisiensi ya, untuk meningkatkan juga efisiensi, jangan sampai terjadi pemborosan biaya untuk belanja atribut-atribut kampanye yang distribusinya tidak terkontrol. Nah, dengan adanya fitur manajemen logistik itu diharapkan ya kontrol dari penggunaan atribut kampanye atau pengadaannya sampai distribusinya itu termonitor dengan baik dan dapat dilaporkan dengan baik kepada caleg. Nah, yang menjalankan sistem ini kan adalah timnya, yaitu terutama pihak admin ya, admin yang orang kepercayaannya caleg. Kalau di aplikasi kita ini, aplikasi pemenangan ya, untuk caleg ini, kalau admin itu untuk tingkat kabupaten kota ya 5 orang cukup lah. Terus admin untuk tingkat provinsi ya sekurang-kurangnya 7 orang ya, idealnya sih 10, 7 orang juga nggak apa-apa. Kemudian admin DPR RI sekurang-kurangnya 10 orang. Nah, ini mengcover apa? Mengcover wilayah yang luas ya. DPR RI kan daerah pemilihannya lebih luas dibanding DPRD provinsi. DPRD provinsi daerah pemilihannya lebih luas dibanding DPRD kabupaten kota. Jumlah kebutuhan perolehan suaranya pun lebih bertingkat itu. Tentu DPR RI lebih tinggi kebutuhan perolehan suaranya dibanding provinsi. DPRD provinsi kebutuhan perolehan suaranya lebih tinggi dibanding kabupaten kota. Nah, dalam fitur manajemen logistik ini kan salah satu fitur di dalam aplikasi pemenangan pemilu caleg. Ya, di mana aplikasi ini di-provide nantinya hanya untuk eksklusif si caleg bersangkutan ya. Jadi aplikasi itu melayani satu caleg dan di-custom sesuai dengan dapil daerah pemilihan caleg bersangkutan. Nah, pengalaman kami fitur manajemen logistik ini sangat banyak manfaatnya bagi membantu efisiensi keuangan para caleg ya, tentu caleg bersangkutan. Karena dengan adanya fitur ini pemborosan biaya dapat terhindari ya. Jika tidak ada fitur ini ya tentu lebih boros jadinya. Sama halnya dengan fitur kami yang lain, yaitu fitur manajemen agenda, yaitu agenda kampanye. Nah, di fitur ini
semua usulan kampanye dari relawan atau warga masyarakat kepada caleg ya itu teragendakan dengan rapi. Misalnya tanggal berapa, jam berapa, siapa penanggung jawabnya, kemudian diperkirakan targetnya yang hadir berapa orang gitu, dan tema yang mau dibicarakan apa, supaya calegnya juga bicara ya sesuai sasaran di daerahnya yang didatangi masing-masing, karena masing-masing kecamatan, kelurahan punya isu sendiri-sendiri. Misalnya ya ada isu di kecamatan itu mengenai kekurangan pupuk kalau daerah pertanian ya. Kalau daerah itu ada daerah nelayan ya tentu bicara tentang ya nelayan ya, kesejahteraan para nelayan. Kalau daerah itu lebih banyak buruh tani ya bicara sesuai konteks masyarakat setempat. Kemudian dalam fitur manajemen agenda ini khususnya membantu caleg untuk bisa memanfaatkan waktu kampanye sebaik-baik mungkin, karena putaran kampanye pada pemilu 2024 itu akan diperpendek ya, tidak sama dengan pemilu sebelumnya, hanya 75 hari. Nah, memanfaatkan waktu yang singkat itu, caleg harus betul-betul optimal ya, jangan sampai lebih banyak beraktivitas di satu kelurahan saja ya. Sementara kelurahan-kelurahan dan desa-desa yang lain tidak pernah didatangi, tidak pernah dilakukan kampanye atau sosialisasi. Sementara sebaran suara harus dilakukan, potensi-potensi sebaran suara harus ditingkatkan untuk menaikkan atau mempertebal kemungkinan perolehan suara di TPS-TPS di semua kelurahan dan semua desa-desa di dapilnya tersebut. Dengan adanya manajemen agenda itu terhindarilah overlap ya, kegiatan-kegiatan kampanye yang berulang-ulang di satu desa, di satu kelurahan, sehingga caleg itu bisa memantau, oh saya sudah 4 kali di desa ini bikin acara di kelurahan ini, saya harus menyebar ke desa-desa yang lain, ke kelurahan-kelurahan yang lain dan kecamatan yang lain gitu. Itu manfaat manajemen agenda. Demikian di antara fitur-fitur pada aplikasi pemenangan caleg ini ada manajemen tim ya, fitur manajemen tim, ada fitur manajemen agenda, ada fitur manajemen logistik, ada fitur manajemen survei ya, karena caleg juga bisa mengerahkan relawannya untuk melakukan survei internal sambil bersosialisasi. Kemudian juga ada fitur door to door campaign ya. Door to door campaign ini ya kalau bahasa lainnya belusukan ya, tapi door to door campaign ini lebih terpola kepada manajemen pemenangan untuk merekrut calon-calon suara potensial di rumah-rumah yang didatangi oleh relawan itu. Misalnya ada penugasan di satu kecamatan menggerakkan 50 orang relawan mendatangi rumah-rumah di kecamatan itu, misalnya ada 1000 rumah, sambil mensosialisasikan caleg bersangkutan. Nah, itu bagian dari upaya-upaya untuk menggalang potensi suara ya, dukungan suara di dapil masing-masing. Intinya semua itu membutuhkan orang-orang, karena dalam pemilu, pemenangan pemilu itu mutlak melibatkan orang-orang banyak, tidak hanya satu orang caleg saja bergerak ya, tentu harus ada timnya, ada relawannya, ada tim suksesnya ya, ada koordinator kecamatan, ada koordinator desa, koordinator kelurahan, koordinator RT RW, kemudian koordinator pemenangan TPS. Nah, itu semua karena berlapis dan bertingkat. Dapat kita bayangkan kalau caleg itu memulai lebih awal, misalnya dimulainya pada Desember ini ya, 2022 atau ya setidaknya di Januari tahun 2023. Karena persiapan yang lebih awal, lebih matang itu lebih baik dalam berkompetisi untuk memenangkan kompetisi pemilu dibanding persiapan-persiapan yang terlambat. Karena rekrutmen orang-orang yang untuk membantu pemenangan itu juga tidak gampang karena membutuhkan waktu. Dan ingat, caleg yang sesama dengan partai dengan kita juga merekrut orang. Kalau kita terlambat, kita tidak dapat orang-orang potensial. Ya, kita mendapatkan orang-orang yang tidak serius atau etos kerjanya untuk membantu kita sulit diharapkan. Maka jangan pernah menunda untuk mempersiapkan
Nah, sistem kami ini siap untuk melayani para caleg DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi maupun caleg DPR RI ataupun caleg yang non partai yaitu DPD RI. Kami juga memiliki aplikasi yang khusus untuk pemenangan pilkada Kabupaten Kota dan pilkada provinsi. Kita juga ada fitur aplikasi khusus untuk pemenangan partai politik tingkat Kabupaten Kota, aplikasi pemenangan partai politik tingkat provinsi dan tingkat pusat. Semoga bermanfaat. Lain waktu kita akan bahas lagi fitur-fitur yang lain. Terima kasih. Saya Arif Rahman Khalid atau Arif RCH di Inkrenusa, Jakarta. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.